Aku Arya, umur 34 tahun. Aku karyawan di bank swasta di Bandung. Aku sudah menikah dan harus bercerai dengan istri yang kunikahi 3 tahun lalu. Pernikahanku dengan istri hanya bertahan 7 bulan saja. Kini aku sudah menduda tanpa anak selama 3 tahun. Aku menikah dengan tujuan untuk beribadah, semata-mata ingin keluar dari dunia pelangi yang sudah kukenal sejak masuk SMA. Aku pure gay, aku bukan bisex. Meskipun proses untuk bisa menikah itu sangat berat buat aku. Akhirnya aku bisa mengalahkan peperangan batinku selama ini. Satu-satunya motivasiku untuk menikah semata-mata karena aku takut terus-menerus berkubang dalam dosa. Dosa yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah. Meskipun di dunia pelangi aku bisa menjadi diriku sendiri, bisa merasakan cinta dan dicintai, tapi itu adalah sebuah kesalahan besar yang tidak seharusnya aku terlena di sana. Aku dengan berat hati harus memutuskan cowokku yang sangat mencintai aku. Kami pacaran dan hidup bersama selama 2 tahun. Kehidupan kami sangat bahagia. Tapi hatiku resah. Hatiku tidak tenang selama menjalani hubungan itu. Bila teringat di balik kebahagiaan yang kami rasakan saat itu, kami menjalaninya di atas jalan dosa. Selalu itu yang ada di pikiranku. Maka dari itu aku mencoba memberanikan diri untuk bilang ke BF aku tentang semua keresahan hatiku, dan aku bilang pada dia kalau aku ingin menikah dan keluar dari dunia pelangi. Meskipun itu sangat berat dan menyakitkan, BF ku justru mensupport aku. Dia sangat mendukung aku. Tangisan kami pecah malam itu. Tapi kami yakin ini jalan terbaik buat kami berdua. Hingga akhirnya pernikahanku pun terjadi. Aku menikahi teman waktu SMA yang sejak dari dulu sudah menaruh hati padaku. Dia wanita yang sangat baik, tidak neko-neko, dan sangat dicintai oleh orang tua dan juga saudara-saudara sekandungku. Singkat cerita, pernikahan kami berjalan sangat mulus tanpa kendala. Tapi memasuki bulan kelima, aku mendapati istriku berselingkuh dengan manajer tempat dia bekerja. Semua itu tanpa sengaja. Aku punya temen, dia cowok normal yang merupakan partner bisnis dari manajer istriku. Jadi sore itu temanku dengan santai saja dia bercerita tentang si manajer temannya dia itu yang memiliki pacar wanita bersuami. Tapi temanku ini belum tahu kalau wanita bersuami itu adalah istriku, karena temanku memang tidak tahu menahu nih latar belakang istriku seperti apa. Tapi ketika dia menceritakan tentang sosok wanita yang menjadi selingkuhan temannya ini, itu dia menyebut asal muasal wanita itu, bagaimana kehidupan dia di keluarganya. Pokoknya semua kisi-kisi itu mengarah ke istriku. Akhirnya aku cuma diam. Aku mulai mencari tahu tentang kecurigaanku itu. Aku masih mencoba untuk berpikiran positif. Siapa tahu aku salah orang. Tapi mengingat dari detail cerita temanku ini, memang semua mengarah ke istriku. Ya, benar saja 2 hari kemudian aku memergoki istriku keluar dari rumah manajernya di jam istirahat siang. Luar biasa. Di tengah-tengah jam istirahat siang mereka berduaan di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika istriku bilang ada lemburan, tidak mau dijemput, dia mau naik Grab saja. Aku disuruhnya istirahat di rumah. Ternyata apa? Dari pulang kantor sampai jam 10 malam, dia di rumah manajernya. Mereka berduaan di sana.
Aku sudah tidak tahan lagi dengan pengkhianatan istriku. Aku selidiki selama 1 bulan terakhir. Aku berikan semua bukti-buktiku. Kutunjukkan pada istriku. Dia masih mengelak. Dia playing victim. Seakan-akan dia dipaksa oleh manajernya. Dan berbagai macam alasan lainnya yang seakan-akan memposisikan diri dia adalah korban. Dan aku sudah tidak percaya. Hatiku sangat hancur. Ternyata seberat inikah ujianku untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar di jalan Tuhan. Aku hancurkan hubunganku yang indah meskipun dengan sesama jenisku. Akhirnya aku putuskan untuk kusudahi. Tapi ketika aku pelan-pelan memperbaiki diri, mengikuti jalan Tuhan, tapi seberat dan sesakit ini dikhianati orang yang kuharapkan menjadi bidadari surgaku kelak. Aku seperti tidak punya pilihan lagi dalam hidup ini. Ketika aku menjalin hubungan dengan seorang pria, aku menjadi seorang pendosa. Tapi ketika aku menjalin hubungan dengan seorang wanita, aku hanya menjadi objek pesakitan. Kini hatiku kosong, hampa, dan seakan mati. Aku tidak ingin kembali ke dunia pelangi. Tapi jalan yang lurus ini terasa menyakitkan juga untuk aku jalani. Aku trauma atas pengkhianatan istriku. Aku merasa aku sudah tidak percaya lagi pada seorang wanita. Aku hanya menjalani semua kisah ini dengan kesabaran dan keikhlasanku. Semua yang terjadi bukan berdasarkan keinginanku. Aku hanya bisa menerima semuanya. Aku tidak ingin protes lagi. Aku harap suatu saat nanti hatiku kembali dibukakan oleh Tuhan untuk seorang wanita yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya itu harapanku. Bagaimana dengan cerita barusan? Tulis komentar kalian di bawah. Kalau kamu juga punya pengalaman berkesan yang tak terlupakan, kirimkan ke email sandysecret@gmail.com. Sampai ketemu di video Sandy Secret berikutnya.